Bro and Sis, salam sehat, salam sukacita. Selamat bertemu kembali dengan saya Hernawo dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita, Minggu 31 Juli 2022. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21 dalam judul perikop Orang Kaya yang Bodoh. Permenungan kali ini saya beri tema, biasanya orang kaya itu pintar. Saya tertarik ayat 21 yang berbunyi, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bro and Sis, bacaan Injil hari ini merupakan cuplikan pengajaran yang diberikan Yesus kepada para murid. Tetapi pengajaran itu juga dihadiri dan diikuti oleh orang banyak. Dan dipastikan yang mengajukan permintaan pada Yesus dalam ayat ke-13 justru salah satu dari orang banyak itu. Bro and Sis yang terkasih, ada begitu banyak perikop dalam kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru yang berbicara tentang harta, termasuk di dalamnya harta duniawi. Di sana dikisahkan bahwa sikap hidup yang salah tentang harta menjadi penghalang bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat Tuhan. Dan dalam perikop hari ini dikisahkan bagaimana Yesus secara cerdik dan sangat cermat membaca hati seseorang yang mengajukan permintaan kepada Yesus. Dan berawal dari permintaan itulah muncul beberapa pesan yang bisa kita renungkan bersama. Antara lain yang pertama soal ketamakan, ayat 13 sampai dengan 15. Jawaban yang diberikan kepada seseorang atas permintaannya dipakai oleh Yesus sebagai kesempatan untuk mengajarkan tentang ketamakan. Tamak artinya selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Dan sikap ini tidak disukai oleh Yesus. Karena sikap ini menimbulkan masalah. Masalahnya adalah ia tidak ingat akan sesama. Yang penting aku mendapat banyak. Yang kedua, pelit atau bakil. Pelit adalah sikap hidup di mana seseorang tidak mau berbagi kepada orang lain. Dan mengapa sikap ini tidak disukai oleh Yesus? Ya tentu, karena sikap pelit bertolak belakang dari ajaran Yesus. Yesus mengajarkan berbagi, termasuk berbagi soal harta. Yang ketiga, menjadikan harta sebagai berhala, sesuatu yang dipuja-puja dan diimpikan, sehingga melengahkan hakikat dan tujuan hidup yang sebenarnya. Seperti bacaan pada hari ini, seseorang bersantai-santai karena sudah merasa mempunyai harta yang cukup. Bro and Sis, 3 sikap itulah yang menjauhkan kita dari manfaat harta sebagai sarana untuk mengasihi sesama dan memuliakan Tuhan. Dan sikap itulah yang menjadikan kita disebut sebagai orang yang bodoh. Mengapa? Karena kita tidak bisa menemukan makna rohani dari apa yang Tuhan berikan kepada kita yang berupa harta. Merenungkan tentang peristiwa ini, saya teringat dan terinspirasi oleh ibu kandung
dan ibu mertua saya. Bagaimana menyikapi terhadap harta yang dimilikinya. Pertama, kedua ibu saya sama-sama memiliki sikap suka berbagi, dan itu dilakukan secara rutin sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kedua ibu saya kalau merasa ditipu oleh orang lain karena harta atau berurusan dengan harta, komentarnya sederhana. Biarkan saja, kan nanti rezeki orang itu Tuhan kasihkan ke saya. Bro and sis, bagaimana dengan diri saya sendiri? Saya punya pengalaman menarik yang terjadi tahun 99. Tahun itu saya membeli sebidang tanah berikut dengan rumahnya yang sekarang kami tempati. Saya ingat persis bahwa proses membelinya saya sangat mudah dan tidak mengukur ulang. Saya begitu percaya dengan ukuran yang tertulis pada sertifikat tanah itu. Nah, pada saat saya sedang bersih-bersih di depan rumah, ada pemilik tanah depan saya mendekati saya dan mengatakan, "Mas, batas tanah ini dulu tidak di sini. Tanah saya menjadi berkurang karena batas atau patok ini bergeser, pindah dari yang sesungguhnya." Mendengar komentar Bapak itu, saya mengatakan, "Bapak, saya membeli tanah ini begitu percaya dengan ukuran yang tertulis di sertifikat itu. Kalau Bapak merasa bahwa batas ini pindah atau bergeser dan merugikan Bapak, silahkan batas itu dipindah. Silahkan Bapak, saya tidak apa-apa kok." Bro and sis, ternyata saya tunggu-tunggu Bapak itu tidak datang lagi, apalagi memindah patok. Bro and sis yang terkasih dalam Yesus, Yesus tidak hanya menyebut kita bodoh kalau kita tidak pintar dan bijaksana menyikapi tentang harta. Kita bisa miskin harta di dunia ini, tetapi itu tidak menjadi ukuran bagi Allah untuk menyebut kita kaya di hadapan Allah. Dan contoh ketidaklekatan saya terhadap harta tanah tadi, contoh bagaimana akhirnya membuat hidup saya tetap nyaman dan tenang. Bagaimana dengan bro and sis selama ini? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menciptakan kami dalam keadaan telanjang, dan itu menggambarkan bahwa kami memasuki dunia dengan kemiskinan dan kesederhanaan. Selama kami hidup, Engkau telah begitu banyak menganugerahkan berkat dan harta. Semoga dengan anugerah-Mu itu kami tidak lupa akan kemurahan-Mu, terutama dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sukacita dan berkah dalam.